Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami Desain Roh Arts Marlin Royan, pembunyi firman-firmannya Allah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hari ini tanggal 14 Mei 2020 dini hari pukul 1:30 malam. Di hari ke-21 kita berpuasa, dan hari ke-61 kita berada di rumah karena corona masih memburu kita di seluruh dunia, dan khususnya di Indonesia yang kita cintai. Hari ke-21 ini izinkanlah kami dari Desain Roh Arts Marlin Royan membaca, membunyikan firman-Nya Allah pada surat ke-47 dalam juz 26 yang berjudul Muhammad atau Nabi Muhammad. Kekasih Allah yang pernah dipanggil ke arsy-Nya Allah untuk menerima perintah dari Allah langsung agar umatnya melaksanakan sholat yang semula diperintahkan 50 kali sehari. Namun Nabi Muhammad menghadap berulang-ulang dalam malam itu, sehingga diringankan oleh Allah umat Nabi Muhammad untuk hanya 5 kali sholat wajib dalam sehari. Dan kekasih Allah yang dalam hidupnya selalu berlapar-lapar, Nabi Muhammad yang suka mengganjal perutnya dengan ikatan dan ada batu sebagai pengganjal agar tidak merasa lapar. Dan kekasih Allah, Nabi kita yang menjelang wafatnya, yang dipanggil-panggil bukan istrinya, bukan anaknya, bukan sahabatnya, tapi umati, umati, umati. Ya Allah, demikian cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Dan juga di padang mahsyar, Nabi Muhammad bersujud berulang kali kepada Allah karena ingin mengumpulkan umatnya dan ingin memberi minum di tengah kepanasan yang membara di padang mahsyar. Nabi Muhammad bersujud pada Allah, dan Allah bertanya, "Apa yang engkau minta, kekasihku? Perkenankan aku, Rasulmu, ya Allah, untuk memberi minum kepada semua umatku yang berada di padang mahsyar yang sedang kehausan." Dan Allah mengizinkan untuk Nabi Muhammad mengambil air minum di telaga Al-Kautsar untuk diminumkan kepada para umatnya. Dan Nabi Muhammad bersabda,
bercerita kepada para sahabatnya, kelak ada umatku yang paling mulia. Dan ketika para sahabatnya bertanya, siapa yang paling mulia, wahai Rasul? Kelak yang paling mulia adalah umatku yang beribu tahun setelah aku tiada, dan mereka sangat mencintaiku. Padahal mereka semua tidak mengenalku, namun mereka semua sangat cinta kepadaku. Merekalah umatku yang paling mulia, para sahabatku. Ya Allah, semoga kami semua yang pada saat ini akan menyimak firman-Mu kelak oleh Nabi Muhammad dikenalinya dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma sholli ala Muhammad, 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah pada kami semua keistiqomahan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih-Mu ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-47 dari Al-Quran yang berjudul Muhammad atau Nabi Muhammad. Ada pada juz 26, 38 ayat di dalamnya. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama dari surat Muhammad. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Ayat ketiga dari surat Muhammad atau Nabi Muhammad. Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil atau sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Ayat keempat dari surat Muhammad atau Nabi Muhammad, terjemahannya, maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan.
sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka, tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Ayat kelima dari surat Muhammad atau Nabi Muhammad. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Ayat ketujuh, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ayat ke-8 dari surat Muhammad atau Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya. Ayat ke-10 dari surat Muhammad atau Nabi Muhammad. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu. Ayat ke-11 dari surat Muhammad atau Nabi Muhammad. Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Ayat ke-12 dari surat Muhammad atau Nabi Muhammad, terjemahannya. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Ayat ke-12 dari surat Muhammad atau Nabi Muhammad. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Ayat ke-13 dari surat Muhammad atau Nabi Muhammad, terjemahannya sebagai berikut. Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun penolong mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya? Ayat ke-15 dari surat Muhammad, surat ke-47, firman-Nya Allah dalam Al-Quran. Ayat ke-15 terjemahannya sebagai berikut. Perumpamaan taman surga
yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Ayat ke-15 dari surat Muhammad atau Nabi Muhammad. Kita ulangi bersama terjemahannya. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang-orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Ayat ke-16. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataan Muhammad, tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya. Ayat ke-17 dari surat Muhammad atau Nabi Muhammad, terjemahannya. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahkan ketakwaan mereka. Ayat ke-18 dari surat Muhammad atau Nabi Muhammad. Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain dari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang? Ayat ke-18 akan kami ulang dari surat Muhammad, surat ke-47 atau Nabi Muhammad, terjemahannya. Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang? Ayat ke-19 dari surat Muhammad, surat ke-47 dalam Al-Quran yang suci. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.
ayat ke-20. Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Ayat ke-20 kami ulang dari surat Muhammad atau Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Ayat ke-20 Astagfirullah. Ayat ke-21 dari surat Muhammad atau Nabi Muhammad. Terjemahannya sebagai berikut. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Ayat ke-22 dari surat Muhammad atau Nabi Muhammad. Terjemahannya, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Ayat 25 dari surat Muhammad atau Nabi Muhammad dalam firman-Nya Allah di kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Kami ulang ayat 25 dalam surat Muhammad, surat ke-47 dari firman-Nya Allah. Ayat ke-25. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Ayat ke-26. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Yang demikian itu
karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhoannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhoannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Ayat ke-30, firman-Nya Allah dalam surat yang berjudul Muhammad atau Nabi Muhammad. Dan sekiranya kami menghendaki, nescaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenali mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya. Dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu. Kami ulang ayat ke-30. Dan sekiranya kami menghendaki, nescaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenali mereka dengan tanda-tandanya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya. Dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu. Lanjut ke ayat 31 dari surat Muhammad, surat ke-47. Terjemahannya sebagai berikut. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Ayat 32 dari surat ke-47, firman-Nya Allah yang berjudul Muhammad atau Nabi Muhammad. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat bahaya kepada Allah sedikit pun, dan kelak Allah menghapus segala amal mereka. Ayat 32. Kami ulang. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat atau bahaya kepada Allah sedikit pun, dan kelak Allah menghapus segala amal mereka. Ayat ke-33. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Ayat 34 dari surat Muhammad, surat ke-47. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Ayat 35. Maka janganlah kamu lemah
dan mengajak damai. Karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu. Ayat 35. Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu. Surat ke-47 Muhammad, lanjut ke ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendoguro. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu. Ayat ke-36 dari surat Muhammad, surat ke-47, terjemahannya sebagai berikut. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendoguro. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu. Ayat ke-37 atau ayat kedua dari ayat penutup dalam surat Muhammad, surat ke-47, firman-Nya Allah dalam Al-Quran. Sekiranya Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu. Ayat ke-38, ayat penutup dari firman-Nya Allah yang berjudul surat Muhammad atau Nabi Muhammad. Terjemahannya sebagai berikut. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Ayat penutup atau ayat ke-38 dari firman-Nya Allah dalam surat ke-47 yang berjudul Muhammad atau Nabi Muhammad akan kami orang. Ayat penutup. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka
tidak akan durhaka seperti kamu. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah lama kami dari Desain Roh Arts Marlin Royan ingin membunyikan firman-Nya Allah yang berjudul Muhammad atau Nabi Muhammad. Namun kiranya baru terlaksana pada hari ini, dini hari, di hari ke-21 di bulan Ramadan. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengabulkan hamba atau kami semua menyelami terjemahan firman-Mu yang berjudul Muhammad dalam surat ke-47. Muhammad atau Nabi Muhammad, kekasih-Mu, Rasul kami, Nabi besar yang kelak bisa memberi syafaat kepada kami semua di hari yang abadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Izinkanlah kami ya Allah dari Desain Roh Arts Marlin Royan, pembunyi firman-firman-Mu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Izinkan kami memilihnya ya Allah. Izinkan kami memilihnya pada ayat ke-7 dari surat-Mu yang berjudul Muhammad. Ayat ke-7 sebagai maskot dari firman-Mu dalam surat Muhammad. Ayat ke-7 terjemahannya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ayat maskot dalam surat Muhammad yang dipilih oleh Desain Roh Arts Marlin Royan, pembunyi firman-Nya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Akan kami ulang maskot dari surat Muhammad atau Nabi Muhammad terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan kami semua masukkanlah ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang yakin. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air di Indonesia yang merdeka, sebentar lagi puasa usai, karena saat ini sudah hari ke-21. Malam-malam di 10 hari terakhir, kita jaga mata kita agar tidak tertutup dalam malam hari. Malam yang lebih indah dari 1000 bintang kita raih di 10 hari terakhir. Malam-malamnya Allah yang indah, agar roh kita tidak mengatakan nanti, ya Allah,
putar baliklah kembali bulan puasa, karena hamba atau kami belum berbuat seperti apa yang Engkau mau. Jangan, mari kita titik hari demi hari yang masih bersisa 9 hari ini. Insya Allah, semoga roh kita semua puas. Roh kita puas melewati bulan yang suci ini. Amin, amin ya Allah. Semoga Engkau mengabulkan doa kami semua. Engkau yang maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Ya Muhaimin yang menjaga kami semua. Ya Allah, jagalah kami semua. Semoga di 10 hari terakhir ini roh kami bisa penuh dengan firman-firman-Mu yang suci. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Surat Muhammad. Kami ingin mengenang istri Nabi Muhammad yang bernama Khadijah. Khadijah yang kaya raya, hampir 2/3 kota Mekah adalah miliknya. Khadijah berjuang untuk Nabi Muhammad dalam memperjuangkan agama Islam. Dan Allah berkehendak harta Khadijah habis sampai di akhir hayat, sampai beliau menjelang wafatnya berkata kepada suaminya Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, seandainya engkau masih ingin menyeberang lautan, memperluas agama Allah Islam, dan hartaku sudah habis, maka galilah liang kuburku, wahai suamiku. Ambillah tulang-tulangku untuk sebagai jembatan mengembangkan agama Islamnya Allah." Subhanallah, kalimat itu begitu suci. Dan ketika hampir wafat, beliau berkata kepada Fatimah anaknya, "Ya Fatimah, mintakanlah sorban ayahmu Muhammad untuk pembungkus atau sebagai kain kafan dari jasadku." Dan dalam pangkuan Nabi Muhammad, Khadijah menghembuskan nafasnya. Dan sebelum menghembuskan, Nabi Muhammad berkata kepada istrinya Khadijah yang tercinta, "Duhai Khadijah,
Allah sudah menyiapkan surga untukmu. Dan menutuplah mata Khadijah untuk selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Khadijah, istri Nabi Muhammad, selamat jalan, selamat menuju surgamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi esok hari insya-Allah dengan desain Ro'at Marlin Royan, pembunyi firman-firmannya Allah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya kepadamu ya Allah kami semua mencinta. Hanya kepadamu ya Allah kami semua mohon perlindungan. Dan hanya kepadamu ya Allah kami semua mohon kekuatan lahir dan batin. Subhanallah, subhanallah.